Oke Mas, selamat sore. Selamat sore Mas Age. Ya, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, Ya. nah hari ini kegiatannya apa ini Mas? Ya, sementara ini tadi bersih-bersih karena hujan Mas. Jadi karena cadangan pakan juga ada, intinya jarene peternak milenial akhirnya ya pakan cadangan dimanfaatkan Mas. Oh, silase. Enggak silase Mas. Oke, siap. Oke, pertama-tama perkenalkan dulu Mas. Ini Oh ya. subscriber kita kan belum tahu ini Nggih, namanya nggih, siapa dan ini alamatnya di mana. Nah, terima kasih teman-teman, sahabat ternak. Ini saya dari Kaliboyo, Kradenan, Purwoharjo. Nama saya Pitoyo. Asli domisili di Purwoharjo. Ini ternak saya. Ternak domba ini sudah lama Mas? Ini masih merintis Mas, sekitar 1 tahun yang lalu dimulai. 1 tahun yang lalu Iya. dimulai. Nah, waktu itu ceritanya bagaimana Mas? Kok bisa memutuskan ternak domba? Gimana ceritanya? Ya awal karena kita melihat potensi pakan yang ada di daerah saya itu berlimpah dan tak termanfaatkan. Akhirnya saya berpikir daripada mubadir dibuang sia-sia kan, itu jadi saya berinisiatif ternak ini. Terus kemudian limbah seperti tebon jagung itu juga bisa kita manfaatkan dengan bebas. Soalnya nggak beli Mas. Oh gitu ya? Iya. Iya Kalau teman-teman. beli ya rugi. Di sini memang areal persawahan semua teman-teman. Ya banyak yang ditanami macam-macam ya di sini. Macam-macam Mas. Ada jagung, ada ini jeruk ya Mas ya ini Mas. Jeruk, Jeruk, ada ada apa itu pisang, buah naga. ada buah naga. Ya. Ya di situ. Jadi bawahnya ini teman-teman rumputnya banyak sekali. Jadi daripada dibuang ya Mas ya Iya, dimanfaatkan. dimanfaatkan aja pakai pakan ternak teman-teman. Pakan ternak ya. Ya. Dan serintil domba ini juga bermanfaat buat ini ya Mas ya, pemupukan alami ya. Ya, mayoritas petani naga itu memanfaatkan kotoran hewan ini, Mas. Jadi kita nggak sia-sialah. Paling tidak kita juga dapat ongkosnya, kita ngarit dari serindil juga. Gitu. Oke. Nah, ini ternaknya kan domba Mas. Iya. Dulu kenapa pilih domba? Kenapa nggak kambing dan kenapa kok nggak sapi? Kalau sapi kita sementara tidak Mas. Untuk mencukupi kebutuhan yang kecil-kecil itu kan nggak mungkin kita jual sapi itu sedikit-sedikit, pasti langsung Bisa habis. banyak. Ya. Kalau domba kita juga kan selektif. Nanti ambil 1 ekor saja kemungkinan sudah cukup kalau untuk kebutuhan sehari-hari. Misalkan ada kebutuhan 1 juta, 2 juta, enak Ya, ya? enak Gitu itu. ya. Kan ambil 1 saja sudah cukup lah. Tapi kalau sapi kan sekarang apalagi mahal-mahal kan, Nah. puluhan juta bahkan sekali jual kan ya. Iya. Nanti sisanya ini malah Nah, sisanya malah habis, kebanyakan sudah masuk dapur, wah, hangus sudah. malah. Oh gitu ya. Jadi ini lebih ideal ya untuk Ya. untuk bisa di apa buat cadangan Buat cadangan sedikit-sedikit kebutuhan, lah ya. gitu. Oke. Nah, ini di sini ada berapa ekor Mas? Untuk Kurang lebih ini dombanya. kalau ekor ini sekitar 17 Mas. Indukannya ada 1 2 3 8. 17 ekor Ya. teman-teman dari sana sampai sini. 8 induk itu cempenya yang sudah siap untuk breeding tuh ada 5. Iya. Ini jenis apa aja ini Mas yang ada di sini Mas? Domba jenis apa aja? Ada lokal, ada crossing Mas. Cross Texel, Ya, cross texel, sopas. Sopas. Yang mana yang Sopas Mas? Ini Mas. Ini ya. Ya, Nah, beda jenis, beda perawatan nggak Mas? Atau sama saja? sama saja Mas. Sama Sama saja. Ya? saja perawatan kita nggak membeda-bedakan soalnya dari kodratnya makannya ya juga sama. Sama. Iya. Oke. Dan karena ini sedikit hujan teman-teman ya. Tadi hujan ini udah reda. Hujan. Akhirnya pakai pakan silase ini ya Mas. Silase. Ya. Kalau kesulitan dalam memelihara domba ini apa Mas biasanya Mas? Selama ini nggak pernah mengalami kesulitan, cuma ya kadang namanya hewan ternak itu kadang lahir prematur. Oh, pernah gitu ya? Pernah Mas. Pernah lahir prematur itu. Ya kita nggak tahu penyebabnya apa, katanya orang-orang peternak yang
tradisional itu katanya kasih makan daun randu. Punya saya nggak pernah makan daun randu, Mas. Iya. Makannya silase. Dan silase pun nggak ada campuran apa-apa kan? Iya. Kalau untuk penyakit, Mas? Penyakit sementara nggak ada, Mas, kayaknya, Mas. Alhamdulillah Oke. kita pokoknya amoniak yang ada dari kandang itu nggak naik. Langsung kebuang Ya, di bawah langsung ya, Mas ya? kebuang. Terus kemudian hembusan angin juga bebas gitu loh, Mas. Ya sih, ini sirkulasi udaranya sangat plong lah. Gitu ya. Ini kan ada beberapa yang berbulu, ada yang masih sedikit bulunya, Ya. dan ada yang pelontos gitu itu, Mas. Ini memang dicukur atau gimana, Mas? Ya sengaja dicukur, Mas. Sengaja dicukur ya? Iya. Karena katanya bulunya ini memakan nutrisi. Iya. Memang apa iya, Mas? Katanya sih gitu. Cuma kita kalau dicukur itu kita tahu perkembangannya sampai sejauh mana, Mas. Jadi kita perawatan dikasih makan ini, porsinya ditambahi, tingkat kesehatannya seperti apa nanti kan kita tahu, Mas. Kalau ada bulunya banyak, gemuk dan tidaknya kita nggak tahu. Cuma hanya sebatas melihat aja, kalau nggak dipegang nggak tahu, Mas. Oh ya, kayak Ya. seperti ini ya, Mas. Ya. Ini Nah, ini kita nggak lebat tahu. ini bulunya, teman-teman. Bulunya terlalu lebat kita nggak tahu. Kalau gini kan enak. Nah, kalau seperti ini, yang pelontos gini kan Ya. enak. Dalam masa-masa perkembangan, Mas Yan. Oke. Dalam 1 tahun berjalan ini ada kesulitan nggak, Mas, dalam ternak domba, Mas? Kalau kesulitannya kita karena nyambi, Mas ya, sampingan. Jadi kalau nggak ada waktu, kita kesulitan waktu kita kasih makan. Sebenarnya pakan ada, cadangan ada, cuma nggak ada yang bantu, jadi Dikerjakan kesulitannya sendiri. ya sering terlambat kasih pakan. Tadinya jam 4 bisa kasih pakan atau jam 5 lah maksimal. Itu sampai jam 6, jam 7 juga pernah saya, Mas. Iya, iya. Waktu ada kegiatan gitu. Iya. Ya, Jadi Masnya sebenarnya- ini juga perangkat desa ya, Mas ya? Oh iya, Mas. Makanya Alhamdulillah. kegiatannya juga banyak di luar ya, Iya. nggak di sini aja ya. Oke. Tapi ini memberikan contoh yang baik loh, Mas, bagi teman-teman di pedesaan di daerahnya sendiri. Ya, Karena insya Allah seperti itu. ini kan terintegrasi ya antara pertanian sama peternakan ya. Ya, memang rencana awal, Mas, kita memang mau jalin integritas sama petani. Kemungkinan petani yang membutuhkan kotorannya, kita ambil rumputnya. Jadi simbiosis mutualisme. Petani ngasih rumput, setiap hari kita ngerumput di situ. Nah, kemudian nanti kohenya diminta situ juga bisa. Oh, Gitu. Jadi kerjasama yang saling menguntungkan lah. ya, simbiosis mutualisme. Nah, Nah, Mas, ada yang kemarin itu bertanya, apakah sama makanan silase ini dengan pakan rumput? Maksudnya dalam hal nutrisi. ya, kalau masalah nutrisi kita sementara kan masih belum tahu berapa kadar nutrisi yang ada di rumput dan yang ada di silase. Kalau di rumput kan sudah pasti ada kadar air, toh, Mas. Iya. Ya, kadar airnya tinggi juga. Kalau silase kadar air rendah. Ini kebanyakan cuma apa namanya ya? Hanya serat saja, Mas. Nah, itu serat. Makanya tadi saya kasih konsentrat, Mas. Jadi untuk tambahan nutrisi. Jadi dicampur gitu ya? Ya, dikasih Makan silase ditabur-taburkan itu. Sama sentrat Mm-mm. untuk tambahan nutrisinya. Iya. Kalau dari segi pertumbuhan pertumbuhan dombanya, Mas, gimana, Mas? Kalau pakan silase sama rumput lebih cepatan mana? Lebih cepat mana? Tergantung sih, Mas. Kalau kita pakai silase tanpa ada tambahan nutrisi kayaknya ya sama saja, Mas. Nah, kalau rumput biasa itu rumput liar, ya memang kita nggak perlu tambahan nutrisi seperti konsentrat. Kambingnya dombanya juga gemuk, tapi kita kan kesulitan untuk mencari waktu luang untuk kegiatan lain. Dan ada kan orang-orang yang bilang katanya kalau sudah makan rumput aja, kalau makan silase aja, Yeah. karena supaya domba itu
terbiasa makan itu. Terbiasa. Heeh. Kalau Mas sendiri gimana pengalamannya? Kalau saya pribadi, domba saya ini, saya gimana Mas ya? Saya biasakan tidak terbiasa makan itu tok. Oh gitu. Iya, jadi semua apa yang ada di lahan yang bisa termanfaatkan dan bisa dimakan oleh domba, ya tak kasihkan Mas. Ini seperti daun-daunan ini tak kasihkan Mas ini Mas. Mana, Mas? Nih daun Oh, ini. waribang, randu itu jarang kalau randu saya kasihkan. Lamtoro itu malah bagus. Oke. Nah, lamtoro itu waribang ini paling bagus Mas. Ini saya nggak boleh kalau diminta orang. Oh gitu ya? Iya. Buat Itu sendiri ya? Buat cempe-cempe itu. Iya, paling bagus itu Mas. Iya. Jadi domba saya nggak cenderung makan silase saja atau rumput-rumput saja. Konsep saya ini silase ini sebenarnya untuk pakan pagi Mas, pakan pagi saja. Untuk sore sampai pagi lagi itu sama Hijauan. rumput liar ya, rumput liar atau hijauan segar lah. Itu konsep saya seperti itu. Oke. Ya cuma karena kita sampingan, ya mau nggak mau kita harus pakan cadangan.